Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ivelisa Febianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu bayan. Nah, sebelumnya akan saya singgung dulu. Yang akan saya jelaskan ini adalah tentang ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni ilmu ma'ani, yang kedua yakni ilmu bayan, dan yang ketiga yakni ilmu badi. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari ilmu bayan, definisi serta pembagian dari ilmu bayan. Namun, sebelum kita lanjut ke definisi atau pembagian ilmu bayan, alangkah baiknya kita mengulas sedikit dulu tentang ilmu ma'ani. Apa sih pengertian dari ilmu ma'ani itu? Pengertian ilmu ma'ani ialah usulun wa qawaidun yu'rafu biha kaifiyatu mutabaqatil kalami bimuqtadal hali bihaitsu yakunu wafiqal gharadi alladhi siqalahu. Ilmu yang mempelajari tata cara mengungkapkan suatu ide atau perasaan ke dalam sebuah kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang diajak bicara. Contohnya di sini, anta jamilun, kamu ganteng. Jadi ketika ada seseorang yang ganteng, lalu samen bilang kepadanya, anta jamilun, kamu ganteng. Seperti itu. Jadi tanpa diberi tambahan yang lain atau apa, jadi yang sesuai dengan kondisi mukhotabnya atau yang diajak bicara. Nah, setelah kita mengulas sedikit tentang ilmu ma'ani, sekarang pembahasan inti yakni pembahasan dari ilmu bayan. Di sini ada 2 pembahasan. Ada pengertiannya ilmu bayan, ada pembagiannya ilmu bayan. Pengertian ilmu bayan ada yang secara lughah atau bahasa, ada pula yang secara istilah. Untuk yang lughah, ini saya ambil dari kitab Jawahirul Balaghah. Jawahirul Balaghah karya Syekh Ahmad Al-Hashimi, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon. Di sini diterangkan bahwasanya pengertian ilmu bayan itu ada 3 menurut lughah. Yang pertama itu al-kashfu atau menyingkap. Yang kedua al-idhah atau menjelaskan. Yang ketiga al-zuhur yang artinya tampak. Itu pengertian bayan secara bahasa. Adapun bayan, ilmu bayan secara istilah itu bisa dilihat di yang pertama, pengertian pertama, ilmu ma'urifah ta'diyatul makna bituruqin mukhtalifatin wuduhuha. Ilmu ma'urifah ta'diyatul makna bituruqin mukhtalifatin wuduhuha. Yang pertama ini saya ambil dari kitab Jawharul Maknun yang berupa nazam itu. Untuk yang pengertian kedua, saya ambil dari kitab Jawahirul Balaghah
sama seperti yang tadi. Yani usulun wa qawaidun yu'rafu biha iradul ma'na al-wahidi bi turuqin yakhtalifu ba'duha an ba'din fi wuduhi dalalati ala nafsi dalikal makna. Dari kedua pengertian ini, di sini mempunyai satu makna. Jadi tidak saya jabarkan yang pengertian pertama itu apa, yang pengertian kedua itu apa. Karena antara pengertian pertama dan pengertian kedua itu sama, yakni ilmu yang mempelajari tata cara mengungkapkan suatu makna dengan berbagai macam gaya bahasa. Jadi contohnya seperti ini. Tadi kita sudah membahas tentang ilmu ma'ani. Itu semisal ada orang yang cantik, sampean langsung bilang padanya, kamu cantik atau anti jamilah. Namun dalam ilmu bayan ini, dia mengungkapkan sesuatu yang intinya sama, namun gaya pengucapannya atau gaya bahasanya itu berbeda. Semisal anti kasyamsi, kamu bagaikan matahari. Itu seperti itu. Jadi kalau yang ilmu ma'ani tadi, dia langsung mengucapkan anti jamilah, kamu cantik. Kalau yang ilmu bayan ini, anti, kamu dibagaikan seperti matahari. Cantiknya seperti matahari. Jadi dengan berbagai macam gaya bahasa, namun tujuannya tetap kamu cantik. Seperti itu. Nah, di sini letak perbedaannya. Untuk ilmu ma'ani itu mengungkapkan gagasan kepada orang lain dan sesuai dengan kondisi dan situasi orang tersebut. Namun kalau ilmu bayan mengungkapkan gagasan kepada orang lain dengan berbagai macam gaya bahasa. Gitu. Lalu setelah pengertian bayan sudah selesai, saya akan melanjutkan pada pembagian atau macam-macam ilmu bayan. Yang pertama, pengertian ilmu bayan dalam kitab Jawharul Maknun itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tasbih, yang kedua majaz, yang ketiga kinayah. Seperti dalam bednya, yakni wuduhuha wa suruhu fi thalathatin tashbihin au majazin au kinayatin. Itu seperti itu anatomnya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang tasbih. Sebelum masuk ke dalam tasbih, sebelum kita memasuki bab tasbih, sebaiknya kita mengetahui tentang apa saja yang akan dibahas pada bab tasbih. Yang pertama yakni at-ta'rif atau pengertiannya. Yang kedua yakni al-gharad atau tujuannya. Yang ketiga yakni al-anwa' macam-macamnya. Yang keempat yakni arkan, rukun-rukunnya. Yang pertama, kita membahas tentang pengertiannya at-tasbih. Di sini bisa dilihat pengertiannya tasbih itu ada yang menurut lughah atau bahasa, ada pula yang menurut istilah. Tasbih menurut lughah itu at-tamtsil atau artinya yakni penyerupaan atau perumpamaan. Sedangkan tasbih menurut istilah itu yang pertama ishtiraku amroini fi maknan bi alatin. Itu saya ambil dari kitab Jawharul Maknun. Yang kedua, musyarakatu amrin li amrin fi maknan
biadawatin maklumatin. Yang kedua saya ambil dari kitab Jawahirul Balang. Yang artinya apa? Menyerupakan satu hal dengan hal yang lain yang ada titik persamaannya dengan menggunakan kata yang menyatakan penyerupaan. Nah, selanjutnya untuk contoh tasbihnya saya ikutkan pada subbab arkanut tasbih atau rukun-rukunnya tasbih. Di situ bisa dilihat bahwasanya rukun-rukunnya tasbih itu ada 4. Yang pertama, al-musyabbah atau sesuatu yang diserupakan. Yang kedua, al-musyabbah bih atau sesuatu yang diserupai. Yang ketiga, adawatut tasbih, kata yang menyatakan penyerupaan atau alat-alat tasbih. Yang keempat, wajhus syabah, letak keserupaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Contohnya di sini saya mengambil jumlah mufidah, Hindun kalbahri fil ilmi. Bisa dilihat Hindun di situ saya beri garis warna biru menunjukkan bahwasanya Hindun di situ menjadi musyabbah atau sesuatu yang diserupakan. Lalu K ini termasuk ada tasbih. Di situ saya beri warna abu-abu agar bisa dibedakan antara yang mana yang musyabbah atau musyabbah bih atau rukun yang lainnya. Al-bahri itu saya beri warna kuning karena dia adalah berkedudukan menjadi musyabbah bih. Fil ilmi itu saya beri warna orange, yakni di situ wajhus syabah. Hindun kalbahri fil ilmi, artinya yakni Hindun itu bagaikan lautan dalam keilmuannya. Jadi yang saya maksud itu Hindun sangat-sangat alim, sangat-sangat pintar, sampai-sampai ilmunya itu meluas seluas laut gitu. Selanjutnya yakni ada tasbih atau alat-alat tasbih seperti kalimat K tadi. Nah, di sini alat-alat tasbih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bisa berupa kalimat isim, kalimat fiil, atau kalimat huruf. Untuk yang kalimat isim, nanti kita bisa memakai lafadz mislu atau syibhu. Untuk yang kalimat fiil, kita bisa memakai yahki atau yudhahi. Untuk yang huruf, kita bisa memakai kaf atau ka'ana. Selanjutnya, yakni anwa'ut tasbih. Anwa'ut tasbih ini adalah saya paparkan tentang penjelasan keseluruhannya. Namun, saya di sini akan menyingkat bahwasanya macam-macamnya tasbih itu nanti bisa dilihat dari segi musyabbahnya, bisa dilihat dari segi musyabbah bihnya, bisa dilihat dari adat syabahnya, bisa dilihat dari wajah syabahnya. Seperti itu. Namun yang terpapar di sini ini adalah berupa perincian dari semuanya. Nanti kalau dijadikan satu, nanti fokus pada keempat itu. Nah, untuk yang kami bahas pertama, saya bahas di sini, yakni pembagian torof. Torof itu yang dimaksud torof di sini, yakni musyabbah dan musyabbah bihnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita fokus pada musyabbah dan musyabbah bihnya. Jadi pembagian tasbih dilihat dari segi musyabbah dan musyabbah bihnya. Itu dibagi menjadi 2, yakni hissi dan akli. Lah, yang hissi itu seperti apa? Hissi itu sifat yang dapat diraba dengan panca indera. Misal rupa, bentuk, ukuran,
gerak, suara, penciuman, halus, kasar, dingin, panas, dan lain sebagainya. Untuk yang akli, sifat yang dapat dinyatakan dengan akal. Jadi kita tidak bisa melihat, mendengar, mencium, ataupun yang lain-lain. Misal, kecerdasan, ilmu, marah, sabar, pemurah, kikir, berani, penakut, dan semua tabiat atau bakat. Itu termasuk akli. Nah, untuk yang slide ini, saya menjelaskan tentang bahwasanya pembagian tasbih menurut torofnya, menurut musyabah dan musyabah bihnya itu dibagi menjadi dua, hisi dan akli. Dalam hisi dan akli itu terdapat 4 pembagian. Yang pertama, hisian. Berarti kan tadi sudah diketahui tentang susunannya. Susunannya tadi kan kalimatnya jumlahnya hindun kalbahri fila ilmi. Lah, hindun di situ musyabah itu kan tempatnya yang pertama. Terus setelah ada tasbih itu kedudukannya menjadi musyabah bih. Jadi kalau hisian di sini berarti musyabahnya hisi, musyabah bihnya hisi. Terus yang aklian juga seperti itu, musyabahnya akli, musyabah bihnya akli. Terus yang ketiga itu musyabahnya akli, musyabah bihnya isi. Yang keempat musyabahnya isi, yang musyabah bihnya akli. Bisa dilihat di situ contohnya, nanti bisa diamati sendiri. Contohnya saya yang pertama itu anta ka'abi fis sabri. Anta di situ berkedudukan menjadi musyabbah, ka di situ berkedudukan menjadi atat tasbih, api di situ berkedudukan menjadi musyabbah bih, fis sabri berkedudukan menjadi wajah syabah. Di situ bisa diamati bahwa anta itu termasuk hisi, dan api itu termasuk juga hisi. Beda dengan yang nomor 3, yakni al-adabu mitlul huliyi fil aliyati. Al-adabu itu dia termasuk akli, karena adab itu tidak bisa dilihat, diraba, dipegang, dicium atau yang lain-lain, tapi dia hanya bisa difikir dengan rasio. Beda dengan al-huli. Al-huli di situ artinya perhiasan. Dia perhiasan itu bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba, dan lain-lain. Di samping pembagian musyabah, pembagian tasbih menurut musyabah dan musyabah bihnya itu dibagi menjadi hisi dan akli. Di sini juga ada yang dibagi menjadi mufrad dan murakkab. Sebelum lanjut ke contohnya, mari kita ketahui tentang pengertian dari inqisamu tarafai tasbih ilal mufrad wal murakkab. Kalau mufrad berarti musyabah atau musyabah bihnya itu terdiri dari satu kalimat saja. Kalau murakkab berarti terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini contohnya. Untuk pembagiannya pula juga sama, ada 4-nya seperti tadi, seperti yang hisi akli. Yang pertama, mufrad. Musyabahnya mufrad, musyabah bihnya mufrad. Kalau murakiban, musyabahnya murakkab, musyabah bihnya murakkab. Kalau yang ketiga, musyabahnya murakkab, mufrad, musyabah bihnya murakkab. Yang keempat, murakkabun bi mufradin, musyabahnya murakkab, musyabah bihnya mufrad. Bisa dilihat di contoh yang pertama, mufradan atau musyabahnya mufrad, musyabah bihnya mufrad. Itu di situ anti karodio fil kalam. Artinya kau bagikan radio saat ngomong. Jadi semisal kalian mau ngomong pada seseorang yang kebanyakan omong, sehingga kalian di situ menyerupakan omongannya dia itu seperti radio yang tidak bisa berhenti sebelum dimatikan, seperti itu.
anti di situ bisa dilihat, anti kan lafadznya, kalimatnya mufrad atau tunggal. Rodio juga mufrad. Beda dengan yang contoh yang nomor 3 itu anta. Anta itu kalimatnya mufrad. Kal jinni yaz'ajuni kulla waqtin fil hayah. Al jinni yaz'ajuni kulla waqtin. Itu dia di situ berupa murokab. Karena apa? Dia di situ terdiri dari beberapa kalimat. Fil hayah dalam hidupku dia termasuk wajah syabah. Begitupun contoh yang lain bisa diamati sendiri. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Cukup sekian dari saya. Itu penjelasan singkat mengenai ilmu bayan dan tasbih, serta pembagian tasbih dilihat dari sisi musyabah dan musyabah bihnya. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.